Gibran Rakabuming bantah kabar akan merapat ke Partai Golkar pasca putusan MK. Dilansir dari Tempo.com Solo, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membantah kabar soal dirinya akan bergabung dengan Partai Golkar pasca putusan Mahkamah Konstitusi MK. Intinya kan putusannya seperti itu. Saya kan juga masih di sini. Saya juga aktivitas seperti biasa. Untuk putusan MK saya kembalikan lagi ke MK. Kalau mau bertanya detail masalah klausul ini itu tanya ke pakar hukum, tanya ke penggugatnya. Urusan capres, cawapres itu urusannya para ketua umum, para pemilik partai, parpol dan lain-lain. Memberi peluang bagi dirinya untuk menjadi calon wakil presiden. Putra sulung Presiden Jokowi itu pun mempertanyakan persebaran isu tersebut. Siapa yang bilang? Tanya Gibran saat dikonfirmasi soal kabar tersebut di Wali Kota Solo Selasa 17 Oktober 2023. Saat diberi informasi itu tersebar beredar di Jakarta, Gibran pun meminta agar pertanyaan itu disampaikan ke penyebar isu di Jakarta. Tanya yang di Jakarta, tanya yang bikin isu, ucapnya. Saat diminta ketegasan lebih lanjut soal kebenaran isu tersebut, Gibran pun membantahnya. Siapa yang bilang gitu? Enggak, kata dia. Akui komunikasi dengan Golkar dan tak mau tegaskan akan tetap di PDIP. Meskipun demikian, Gibran mengakui dirinya terus berkomunikasi dengan Partai Golkar. Tetapi dia membantah komunikasi itu membahas soal kepindahan dirinya ke partai berlambang pohon beringin tersebut. Iya, kalau komunikasi, saya pasti komunikasi. Tapi tidak untuk yang ini, Gibran merapat ke Partai Golkar. Tuturnya, saya akan tetap jaga silaturahmi dengan siapapun, namun Gibran tak mau menjawab ketika ditanya apakah dirinya akan tetap berada di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Ya wis ngomong, saya tidak pernah berpikir negatif. Kesetiaan Mas Wali terhadap PDI Perjuangan 100% Mas ya. Jadi tidak pernah saya berpikir yang negatif. Saya selalu berpikir positif, di PDI tidak ada perpecahan. Selanjutnya, tentang MK. Selain itu, Gibran juga sempat memberikan tanggapan soal putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada Senin kemarin 16 Oktober 2023. Putusan itu memberikan peluang bagi Gibran untuk bertarung pada pemilihan presiden 2024. Relaxation itu biasanya terjadi karena presidennya tahu persis situasinya bahwa sebentar lagi saya akan mundur, saya akan mempersiapkan jalan untuk pengganti saya. Yang terjadi sekarang, presiden yang seharusnya berada dalam lemdak sosial itu menjadi sangat dominan, hiperaktif, ya, untuk memperjuangkan kepentingannya. Bahwa kalau seandainya Gibran menjadi cawapres dan kemudian menjadi wapres, ini adalah Jokowi's power by proxy. Iya, kalau untuk keputusan MK ya kita kembalikan lagi ke MK, ujar Gibran. Saat ditanya apakah akan ada tindak lanjut darinya setelah MK membuat keputusan itu, Gibran menyatakan dirinya akan bertemu dengan jajaran petinggi PDIP pada Rabu besok. Namun dia meminta agar semua menunggu dulu pertemuan itu. Dia menilai putusan itu bukan masalah pribadinya, karena itu dia merasa perlu untuk berkonsultasi dengan banyak orang terlebih dahulu. Tadi sudah saya jawab, ya ditunggu dulu besok, sebab ini bukan hanya masalah pribadi, kita harus konsultasikan dengan banyak orang dulu, katanya. Saat ditanya apakah sudah berkomunikasi dengan para pemimpin partai politik parpol lainnya, Gibran masih enggan memberikan penjelasan. Ya, nanti dulu, itu dulu ya jawaban saya, kata dia. Golkar serahkan keputusan pada Gibran. Isu Gibran Rakabuming akan bergabung dengan Partai Golkar sudah menguat sejak Senin malam kemarin 16 Oktober 2023. Kepala Badan Pemenangan Pemilu Bapil Golkar Nusron Wahid tak membenarkan ataupun membantah isu itu. Nusron mengatakan pihaknya menyerahkan keputusan tersebut kepada Gibran. Keputusan itu dipasrahkan seutuhnya kepada putra sulung Jokowi itu, kata Nusron dalam keterangan tertulisnya Selasa 17 Oktober 2023. Dalam putusannya Senin kemarin, Mahkamah Konstitusi membuka ruang bagi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk bertarung pada Pilpres 2024. MK menilai batasan usia minimal 40 tahun bagi capres dan cawapres melanggar Undang-Undang Dasar sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.